Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi ya teman-teman di season yang kedua tentang perkenalan tool-tool dasar VisLab. Kita klik kembali VisLab-nya. Nah, seperti biasa ketika kita membuka icon VisLab akan tampak seperti ini ya teman-teman. New text-nya kita hapus dulu dengan menggunakan tool tong sampah. Oke. Nah, di sini saya akan memperkenalkan tentang tool-tool dasar bagian bawahnya ya. Yang ini My Project. Di mana My Project ini adalah disk untuk menyimpan project-project yang kita buat di VisLab. Apabila teman-teman membuat project di VisLab, kemudian di save di VisLab, maka akan tersimpan seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sampingnya itu ada background, dimana backgroundnya itu ada bermacam-macam. Teman-teman bisa buka satu persatu ya teman-teman. Misalkan di sini kan background pertama ini nih, default, kemudian thin, kita ganti thin lagi, yang ini seperti ini ya teman-teman. Cuman kita jarang sih mempergunakan ini. Kita kembalikan lagi. Di bawah My Project ada huruf A besar ya. Kemudian akan muncul macam-macam tool-tool seperti style, dimana style itu adalah untuk browser dan save project. Kemudian di sini ada pensil, dimana tool pensil ini adalah untuk mengetik teks seperti yang kemarin ya teman-teman. Cuman itu toolnya itu pensilnya sebagian atas, ini pensilnya terletak di bagian bawah. Fungsinya sama saja, yaitu untuk menulis teks. Kita coba dulu ya. Jagalah, ini contoh saja ya teman-teman. Kemudian di sini ada tong sampah, dimana seperti biasa tong sampah itu adalah untuk menghapus teks. Kemudian di sini ada tool atau icon copy, dimana untuk fungsinya itu untuk mengcopy teks seperti ini. Sebenarnya sih fungsi-fungsinya itu atas dan bawah itu hampir sama. Cuman kalau tool-tool bagian bawah itu lebih penampakannya itu lebih lebih efisien. Ketika kita akan memakai pengeditan dengan tool-tool dasar, sebenarnya bagian bawah itu yang sering digunakan. Kemudian ini ada, kemarin sudah dijelaskan ya teman-teman, to front, to back, untuk menyusun project untuk tampak depan dan tampak belakang. Kemudian di sini ada possession, relative possession. Bedanya apa? Possession di sini hampir sama fungsinya seperti relative possession. Cuman kalau relative possession itu adalah keseluruhan seperti ini, bisa rata tengah, rata samping ke bawah, ke atas. Kalau position di sini itu hampir sama untuk menggerakkan huruf, cuman lebih berjangka, ada ukurannya. Seperti kalau kita klik
tanda plus ya, misalkan kita taruhlah 15 seperti ini kecepatannya akan bertambah lompatannya atau perpindahannya seperti ini. Biasanya ini digunakan untuk merapikan tag-tag yang kecil, ukuran tag-tag yang kecil. Kalau kita ngeklik tanda minnya, misalkan kita taruhlah di angka 3 atau 2 ya, itu pergerakannya semakin lambat. Fungsinya sama untuk meratakan teks. Nanti akan kita kupas, pelajari satu-satu ya teman-teman. Nah, di sini ada size, adalah untuk mengukur besar kecilnya huruf. Seperti ini. Kemudian ada fading untuk mengatur ruang. Untuk mengatur ruang, jarak antara teks satu dan teks yang lainnya. Kemudian color, seperti biasa, color di sini adalah untuk mewarnai teks. Kemudian tekstur, di mana tekstur ini adalah untuk memberikan warna sesuai yang kita inginkan. Biasanya kita akan mengambil warna gold di galeri. Seperti ini teman-teman, saya contohkan. Kita klik teksnya, kemudian kita lari ke tekstur. Nah, seperti ini. Di sini ada warna gold, ada biru, ada hijau, ada silver. Kita yang gold aja, warna emas, kita coba. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi tekstur itu adalah untuk mengubah warna teks yang bisa diambil dari galeri kita. Kemudian opacity, di mana opacity ini adalah untuk memberikan tebal, kecil, sedikit banyaknya cahaya. Seperti ini, kita klik teksnya, kemudian opacity-nya kita kurangi dengan mengklik tanda min, maka warna putih ini akan memudar. Nah, seperti ini teman-teman. Perlahan dia akan memudar, akan menipis warna putihnya. Kita klik lagi tanda plusnya, maka warna atau pencahayaannya akan tampak 100% atau sempurna. Kita klik lagi, kemudian rotate, hampir sama ya seperti kemarin. Ini adalah untuk memutar posisi huruf yang kita inginkan. Kemudian ini ada max, dimana max ini adalah untuk memotong objek atau teks. Saya contohkan, kita klik max-nya, kemudian kita enable-kan, kita OK. Tuh, jadi teman-teman tampak teksnya itu terbelah. Kemudian di sini kita kembalikan lagi dulu. Kemudian di sini ada tuh huruf A sama B atau namanya icon font. Dimana icon font ini adalah untuk memberikan jenis-jenis huruf yang kita inginkan. Di Pixlab ini sudah tersedia macam-macam huruf. Teman-teman bisa buka-buka sendiri terus dicoba ya teman-teman. Saya akan mencoba yang tebal ini. Kita tekan OK. Nah, seperti ini. Otomatis si fontnya itu berubah. Kemudian di samping font itu ada tool huruf B besar. Ini adalah style, dimana untuk memberikan ketebalan huruf miring seperti ini,
kemudian huruf garis bawah seperti ini. Kalau kita mau dikembalikan lagi, kita klik huruf T yang ini ya, kembali seperti semula. Kemudian di sini ada crop, dimana crop itu adalah untuk mengedit teks berbentuk setengah lingkaran ke atas dan setengah lingkaran ke bawah. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini ada huruf T atau tool background, di mana ini adalah untuk memberikan background pada teks kita enablekan. Nah, kayak di sini untuk latarnya atau backgroundnya bisa ganti warna, misalkan putih karena hurufnya putih hilang ya, kita kasih warna merah, pink, marun seperti ini. Kemudian di sini ada tool buat fungsinya itu untuk meratakan tulisan atau kalimat, buat rata kiri, rata kanan, rata tengah. Biasanya ini digunakan apabila kita menulis teks lebih dari satu kalimat. Saya contohkan ya, misalkan jazakallah, kita edit dulu ya, kita klik, kita edit, jazakallah khair buat kedatangan hadirin di tempat ini contoh saja ya teman-teman. Kita klik oke. Nah, akan tampak seperti ini. Jadi kita menulis atau mengkliknya itu, ini kita hilangkan dulu ya, hapus dulu. Nah, ini sudah rata tengah ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita balik ke tool ini, saya contohkan. Ini buat rata samping kiri, samping kanan, dan rata tengah. Otomatis akan berubah ya. Nah, kemudian di sampingnya itu adalah ada tool spacing, dimana ini adalah untuk memberikan jarak satu huruf ke huruf yang lainnya. Saya contohkan, maka akan berubah karena satu huruf satu sama satu huruf yang lainnya itu akan berjarak, makanya akan membesar. Kemudian di sampingnya ada tooling spacing, dimana ini adalah untuk memberikan jarak antara satu kalimat satu dan yang lainnya. Kita coba, kita klik. Tuh. Maka setiap satu kalimat satu sama kalimat ini tuh ada jarak. Kembalikan lagi. Kemudian di sini ada stroke, di mana stroke itu adalah untuk memberikan lapisan pada teks. Kita misalkan kasih stroke warna hitam. Sebentar, latarnya kita hilangkan dulu ya teman-teman. Background atau latar kita hilangkan dulu, kita enablekan dulu. Maka kita akan kembali kepada stroke, dimana ini adalah untuk memberikan lapisan pada teks.
kita kasih misalkan warna hitam, kemudian struknya ukurannya dipertebal jadi misalkan 10. Nah, di pinggir-pinggir huruf ini ada warna hitam atau struk hitam ya teman-teman. Kemudian di sampingnya itu ada tool shadow, di mana shadow ini adalah untuk memberikan efek cahaya pada teks. Kemudian kita enablekan. Sudah tampak ya teman-teman. Opacity-nya 100, radiusnya, blur radiusnya itu kita bisa atur, dimana itu adalah untuk memberikan bayangan pada teks. Semakin besar kita memberikan blur radiusnya, maka bayangan itu semakin tampak. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini ada inner shadow, di mana inner shadow ini adalah untuk memberikan pengaturan pada shadow. Kita enablekan ya. Dan kita mau ganti warna apa ya? Merah. Seperti itu. Kemudian blur radiusnya kita pertebal. Maka otomatis warnanya akan bercampur. Warna putih, inner shadow-nya merah, kemudian shadow-nya warna hitam dan struknya warna hitam. Kemudian emboss, di mana emboss ini adalah untuk memberikan efek pada tulisan atau pada project kita. Karena ini jarang digunakan ya teman-teman, kita lewat saja. Kemudian perspektif di sini adalah untuk mengatur project pada gambar atau pada teks. Coba kita itu dulu, enablekan. Nah, seperti ya teman-teman. Dan biasanya ini digunakan untuk mengukur project berupa gambar, foto, atau project bikin poster, biasanya bikin poster, bikin spanduk, bikin project-project yang menarik yang lainnya. Kita enablekan lagi, kita balikan lagi ya teman-teman. Kemudian di pinggirnya itu ada icon 3G rotator, dimana ini adalah perputaran 3 dimensi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ada pengukurannya. Kemudian di sini ada 3G tag. Kita enablekan. Kita kasih depth-nya itu misalkan 12. Colornya bisa kalian ganti. Di sini pun ada ukuran-ukurannya ya teman-teman. Nanti kita bahas satu persatu. Kita akan latihan membuat teks seperti ini. Kemudian di sini ada 3G shadow, di mana untuk memberikan bayangan 3 dimensi. Nah, seperti ini teman-teman. Saya kasih warna kuning misalkan. Opacity-nya kita tingkatkan, semakin opacity-nya semakin besar, bayangannya pun semakin tebal. Kemudian di sini ada reflection. Nah, reflection itu adalah untuk memberikan bayangan huruf sejajar ya, atau tampak seperti cermin. Nah, seperti ini. Kemudian di sini teman-teman ada icon yang di tengah ini akan ketika kita mengklik
icon yang di tengah ini akan tampak icon seperti stiker, import, draw, save, laser, raw. Ini kemarin sudah diterangkan di bagian icon-icon atas ya. Fungsinya hampir sama. Kenapa ada lagi di bawah? Karena untuk mempermudah kita pengeditannya itu semakin efisien. Kemudian di sampingnya itu ada tool seperti ini. Di sini akan muncul color, dimana color ini adalah untuk mengganti background beranda kita. Misalkan background ini saya ganti dengan warna biru, merah, pink, ungu. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa buka satu persatu dan bisa mencobanya. Kemudian di bawahnya itu ada, di bawah color itu ada gradients, dimana gradients itu adalah perpaduan untuk mencampur atau memadukan warna. Kita coba seperti ini. Warna kuningnya ada 2 macam, warna birunya ada 2 macam. Nah, di sini ada 3 macam karena gradien itu perpaduan warna. Kemudian di sini ada, di samping color itu ada transparency, dimana ini adalah untuk memberikan latar menjadi tidak tampak atau sama sekali kosong. Kita klik. Nah, biasanya transparency ini digunakan untuk kita membuat project PNG. Kemudian di sini bikin lagi ya. Kemudian di sini ada image size, dimana ini adalah untuk mengatur ukuran latar. Misalkan saya contohkan, kalau ini latarnya itu saya mempergunakan 1:1 ya. Kita ubah. Misalkan 9:16 akan seperti ini. Kemudian saya rubah lagi menjadi 16:9. Oke, akan seperti ini. Kemudian saya ubah lagi menjadi 19:6. Nah, akan tampak seperti ini. Jadi si image size ini bisa kita ganti sesuai ukuran yang kita perlukan. Saya 1:1 lagi. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita ke 3/4, 3:4. Nah, akan seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sampingnya itu ada crop. Crop ini hampir sama seperti penggunaan kemarin, adalah untuk memotong project sesuai ukuran yang kita inginkan. Kemudian di sini ada image, dimana image ini adalah untuk mengganti latar juga ya. Di sini image-nya banyak sekali. Coba antar teman-teman buka satu persatu. Seperti ini. Kemudian di sini ada from gallery,
dimana ini adalah untuk membuat project kita apabila kita akan mengambil foto dari galeri kita. Misalkan saya contohkan, saya akan mengambil foto yang mana ya? Ini adalah fotonya. Nah, misalkan ini ya. Nah, otomatis fotonya itu akan masuk ke beranda Pixellab. Hapus, ini akan hapus dulu ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau from gallery, di samping from gallery ada icon atau tool from kamera, dimana ini adalah untuk mengambil project dari kamera, tapi ini jarang digunakan ya teman-teman. Nah, di sini di sampingnya itu ada rotate, adalah untuk memutar gambar, untuk memberikan pencahayaan, kemudian noisy buat memberikan mengatur bayangan pada objek, strip untuk pengeditan gambar, untuk memberikan latar strip. Kemudian di sampingnya itu ada icon untuk mengatur pencahayaan ya teman-teman, thickness, kontras. Hue itu biasanya sama untuk menebalkan dan menipiskan warna pada project kita. Sebenarnya sih ini jarang digunakan ya teman-teman. Kita kembalikan lagi. Kita undo. Nah, fungsinya undo itu gitu teman-teman, untuk mengembalikan project pada awal semula. Sepertinya hanya itu teman-teman buat tool-tool dasar pada Pixellab bagian bawah, dan saya cukupkan sekian. Dan buat pertemuan selanjutnya kita akan sering latihan ya teman-teman. Kita akan menggunakan pengeditan menggunakan aplikasi Pixellab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.